nama jalan ini sudah aku ganti. Apa namanya? Jalan Nilea. 6 film remaja Indonesia tentang kisah cinta SMA. Halo teman-teman, selamat datang di channel Film Generasi. Cerita cinta SMA pastinya selalu melekat di setiap orang. Ada yang bilang masa SMA adalah momen yang paling bahagia, bahkan gak akan bisa dilupain gitu aja. Momen kenangan berseragam putih abu-abu bersama kekasih tentunya menghadirkan kesan tersendiri. Tak heran jika banyak rumah produksi film yang mengangkat kisah cinta SMA untuk dijadikan sebuah film. Beriringan dengan itu, para pembuat film mulai berlomba-lomba membuat tontonan yang berkualitas untuk para remaja. Dari masa ke masa, para pembuat film terus berusaha untuk menyajikan hiburan kepada para penonton remaja. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa film Indonesia terbaik yang berkisah tentang percintaan anak SMA. Inilah 6 film remaja Indonesia tentang kisah cinta SMA. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Film Generasi. Oke, lanjut. Ada cinta di SMA. Ingat Cowboy Junior, sekelompok boy band cilik yang sangat sukses pada masanya. Kali ini mereka bermain film yang berlatar tentang kehidupan anak SMA. Iqbal, Aldi, dan Kiki menunjukkan kemampuan akting mereka di dalam film ini. Iqbal bosan dipandang sebelah mata di sekolah. Karena itu ia memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Aldi yang menjadi sahabat Iqbal menentang gagasan itu. Namun setelah melihat keseriusan Iqbal, ia berubah untuk mendukung. Di sisi lain, Kiki yang merupakan ketua OSIS saat itu ingin mewujudkan cita-citanya menjadi seorang musisi. Dear Nathan. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Eriska Febriani dan dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Amanda Rawless. Bermula dari cerita yang diunggah di Wattpad dan dibaca hingga 28 juta kali, kemudian menjadi novel yang laris di pasaran, hingga akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film. Nathan adalah seorang remaja pemberontak, sementara Salma adalah murid pindahan di sekolah Nathan. Mereka berkenalan ketika Salma terlambat dan Nathan menyelamatkannya dari hukuman. Karena reputasinya buruk, Salma berusaha menjauhi Nathan, namun Nathan malah terang-terangan mengejar cinta Salma. Yowis Band. Film ini dirilis tahun 2018 dan lumayan sukses di pasaran. Bahkan Presiden Joko Widodo saja meluangkan waktu untuk menonton film karya anak bangsa yang satu ini. Bayu Skak menjadi tokoh sentral dalam film ini karena ia pula film ini menjadi unik. Sebagian besar dialognya menggunakan bahasa Jawa. Menceritakan tentang Bayu yang diperankan oleh Bayu Skak, Doni yang diperankan oleh Joshua Suherman, Yayan yang diperankan oleh Tutus Thompson, dan Nando yang diperankan oleh Brandon Salim. Mereka dipersatukan karena sama-sama ingin menjadi anak band yang punya eksistensi. Maka terbentuklah Yowis Band. Konflik yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan remaja masa kini yang sedang dalam pencarian jati diri. Posesif. Sekilas tampak seperti film remaja biasa, tapi siapa sangka Posesif nggak se-cheesy itu. Film ini berkisah tentang sisi kelam dari hubungan remaja yang sebenarnya banyak terjadi, tapi kerap luput dari pembahasan. Gak heran kalau film ini disebut-sebut sebagai film remaja Indonesia pertama yang bergenre romantic suspense. Berawal dengan sederhana tentang dua remaja bernama Lala dan Yudis yang jatuh cinta secara instan lalu putuskan untuk pacaran. Lala nggak pernah nyangka bahwa Yudis memiliki sifat posesif yang berlebihan. Ia selalu ingin bersama Lala, bahkan ketika sebenarnya Lala sedang sibuk dengan kegiatannya sendiri. Dari situlah segala konflik terjadi, hingga kekerasan pun tak terelakkan.
Ada Apa Dengan Cinta. Barangkali ini adalah film remaja paling legendaris yang menempel dalam ingatan banyak orang, bahkan lintas generasi. Cinta dan Rangga bisa jadi adalah kisah cinta yang paling membekas dalam ingatan banyak orang Indonesia. Semacam Romeo dan Juliet yang bermuatan lokal. Sangat disayangkan kalau seumur hidup kamu nggak pernah menonton film ini. Film ini mengangkat nama Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra menjadi bintang film papan atas tanah air. Rangga yang misterius dan cinta yang ambisius berhasil membuat banyak orang yang menontonnya terbius. Ditambah geng cinta yang karakter setiap anggotanya sangat kuat. Film ini nggak cuma ramai dibicarakan pada waktu rilisnya saja, tetapi bahkan bertahun-tahun setelahnya, meninggalkan lagu dan puisi yang seolah-olah nggak usang ditelan zaman. Gak heran ketika film ini dibuat lanjutannya, orang-orang sangat antusias untuk menonton. Dilan 1990. Mungkin semuanya setuju bahwa film Dilan 1990 merupakan film romantis terbaik Indonesia yang berkisah tentang kisah cinta SMA. Film drama yang dirilis sejak 25 Januari 2018 ini mengisahkan alur cerita cinta yang menggemaskan dengan sosok Dilan dan Milea sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustami dan PD Baik. Sementara itu, pemeran dalam film ini yakni Iqbal Ramadan, Vanessa Presila, Farhan, Ira Wibowo, Tike Priyatnakusuma, Ridwan Kamil, dan Adisti Zara JKT48. Romansa berawal pada tahun 1990 ketika Milea datang ke sekolah barunya. Ia adalah seorang anak pindahan dari Jakarta ke Bandung. Lalu perkenalan membuat mereka semakin dekat karena keunikan Dilan yang baik, pintar, bahkan romantis. Cara Dilan menggait hati Milea tidak sama dengan teman-teman laki-laki lain. Film Dilan 1990 sukses mendapatkan sambutan yang hangat dari penonton. Animo masyarakat sangat tinggi terhadap film ini karena penasaran bagaimana sosok Dilan jika diperankan di dunia nyata melalui film. Itulah 6 film remaja Indonesia tentang kisah cinta SMA. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rocketers.